Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua terhindar oleh segala bentuk penyakit termasuk virus yang sedang melanda di negeri kita. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki perkuliahan dengan mata kuliah kritik sastra. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang konsep dasar kritik sastra. Kalau sebelum-sebelumnya kita akan berbicara tentang pengertian dan korelasi antar bidang ilmu tertentu, maka pada saat ini kita akan membicarakan tentang konsep dasar kritik sastra. Nah, berbicara tentang konsep dasar kritik sastra, tentu ini merupakan sebuah ilmu sastra yang berusaha untuk menyelidiki suatu karya dengan langsung, dengan cara menganalisis, memberikan pertimbangan tentang baik dan buruknya suatu karya sastra tertentu. Nah, tentu hal ini memberikan suatu masukan, memberikan suatu penilaian, mengapresiasi terhadap suatu karya sastra. Ini merupakan suatu bentuk mengapresiasi terhadap suatu karya sastra itu sendiri. Oleh karena itu, bahwa kritik sastra adalah upaya untuk menentukan nilai yang hakiki yang karya sastra dengan mempertimbangkan baik buruknya karya sastra melalui kegiatan menganalisis, menilai, mengapresiasi, dan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap suatu karya sastra itu sendiri. Maka ada beberapa tokoh berpendapat seperti halnya Habib Yasin mengatakan bahwa kritik sastra adalah pertimbangan baik buruknya suatu karya sastra dengan memberikan alasan-alasan mengenai isi dan bentuk terhadap hasil kesusastraan yang dikritik. Itu merupakan suatu pendapat para tokoh, yaitu Habib Yasin, dan juga Abram dalam bukunya juga mengatakan bahwa konsep dasar kritik sastra itu merupakan suatu studi sastra yang berhubungan dengan kegiatan mengidentifikasi, yang kedua mengklasifikasi, dan yang ketiga menganalisis serta mengevaluasi terhadap suatu karya sastra itu sendiri. Ini merupakan pendapat tokoh, yaitu berdasarkan pendapat Abram tentunya. Oleh karena itu, konsep dasar kritik sastra itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa kritik sastra adalah upaya untuk menentukan nilai yang hakiki terhadap suatu karya sastra dengan mempertimbangkan baik buruknya karya sastra melalui kegiatan identifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan mengevaluasi serta melakukan penafsiran terhadap suatu sistematis yang diformulasikan dengan berbentuk berbagai metode dan berbagai teori-teori tentang kesusastraan itu sendiri. Itulah suatu konsep atau konsep dasar kritik sastra. Nah, berikutnya juga bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kritik sastra itu ada beberapa unsur yang mencakup di dalamnya. Sekali lagi, ada beberapa unsur-unsur yang mencakup di dalam kritik sastra. Yang pertama adalah adanya suatu objek atau materi yang harus ada dalam
sastra tertentu yang akan kita dijadikan sebagai objek untuk kita kritisi. Yang pertama, ada objek atau ada suatu karya sastra sebagai objek untuk kita kritisi, sebagai objek untuk kita lakukan penilaian, pengukuran terhadap baik buruknya suatu karya sastra itu sendiri. Yang kedua adalah adanya suatu proses kerjanya, yakni dengan satu identifikasi, yaitu tahap pengenalan terhadap karya sastra yang akan dikritik dengan mengetahui suatu karya sastra tersebut secara detail tentunya. Mengetahui identitas suatu karya sastra itu sendiri, misalnya mengetahui pengarangnya, judulnya, tahun terbitnya, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan identitas suatu karya sastra itu sendiri. Yang kedua, bahwa selain melakukan identifikasi, yaitu yang kedua adalah tahapan kedua adalah menganalisis. Tahapan analisis ini merupakan tahapan kritik sastra yang menguraikan data-data dari suatu karya sastra itu sendiri. Ya. Pada tahap ini tentu kritikus atau orang yang melakukan kritik terhadap suatu karya sastra sudah mencari makna dan membanding-bandingkan dengan suatu karya sastra lainnya, tentu dengan sejarah atau dengan yang ada di masyarakat, sehingga mencari perbandingan dari berbagai hal tentunya. Yang ketiga adalah mengklasifikasi, yaitu tahap menggolongkan terhadap karya sastra setelah menganalisis karya sastra tersebut dengan membandingkan dengan karya-karya sastra lainnya tentunya. Terus yang berikutnya juga kita perlu melakukan yang namanya penafsiran secara sistematis. Tahapan penafsiran ini tentu karya sastra merupakan penjelasan atau penerangan suatu karya sastra untuk menafsirkan suatu teks yang ada di dalam suatu karya sastra itu sendiri. Maka tentu dari unsur-unsur itu ya perlu kita pahami bersama, perlu kita ketahui bersama sebagai referensi awal untuk melangkah lebih lanjut. Sekali lagi, unsur-unsur yang tercakup di dalam suatu kritik sastra, yang pertama adalah ada objek, materi yang harus kita yang harus ada untuk kita kritisi. Yang kedua, ada proses kerjanya. Sementara proses kerja itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada analisis, terus yang ketiga mengklasifikasikan, dan yang keempat yaitu melakukan penafsiran atau penafsiran terhadap suatu karya sastra. Terus yang kelima adalah melakukan evaluasi. Nah, tentu dengan evaluasi ini, tahapan evaluasi ini merupakan tahapan akhir dari suatu kritik sastra itu sendiri. Dalam suatu evaluasi dapat dilakukan melalui pujian seperti baik ataupun atau menarik, ya, dan sebaliknya sesuai dengan apa yang terjadi di dalam suatu teks, suatu karya sastra itu sendiri. Itu terkait dengan proses kerjanya. Yang ketiga, ada formulasi hasil kritik dalam bentuk tertentu. Misalnya berbentuk resensi, berbentuk artikel, atau berbentuk buku kritik, esai, ataupun berbentuk skripsi. Itu juga bagian dari suatu penilaian, menafsirkan suatu karya sastra dengan berbagai teori yang digunakan, yang disesuaikan dengan teori-teori yang ada tentunya. Berikutnya juga adalah setelah ada unsur, tentu berikutnya ada kedudukan kritik sastra di antara cabang-cabang studi sastra lainnya. Tentu ada beberapa kedudukan kritik sastra, maka secara sederhana
secara sederhana bahwa kegiatan kritik sastra tidak luput dari kaitan erat seluk-beluk ilmu kesusastraan yang dapat digambarkan melalui sebuah matrikulasi wilayah sastra itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama bahwa kedudukan kritik sastra dengan cabang studi sastra lainnya tentu mencakup 3 hal. Ada teori sastra, terus juga ada sejarah sastra, dan yang ketiga ada kritik sastra. Dari 3 kajian ini yang kemudian bisa kita simpulkan, bisa kita tarik kesimpulan, ini ketiga-tiganya bisa dikatakan sebagai ilmu sastra. Dari 3 hal inilah yang kemudian menjadi suatu kesatuan untuk bisa melakukan suatu kritik yang baik, ya. Kritik yang bisa kita lakukan dengan secara seobjektif mungkin tentunya. Nah, berikutnya juga kalau kemudian kita berbicara tentang kedudukan, maka kita juga perlu ketahui tentang variabel kritik sastra. Variabel kritik sastra. Nah, berbicara tentang variabel kritik sastra itu sebagai sebuah sistem kritik sastra memiliki unsur-unsur pembangun atau komponen yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bahwa kritikus itu orang yang melakukan kritik terhadap suatu karya sastra. Yang pertama adalah kualitas kritik sastra ditentukan oleh kualitas pribadi sang kritikus itu sendiri. Seberapa besar kemampuan kritikus, seberapa besar penguasaan terhadap teori-teori dan metode-metode metode penelitian dalam kajian sastra. Nah, disitulah bobot dan tidaknya kualitas dari hasil kritik tersebut. Yang kedua, tentu kritikus atau orang akan melakukan kritik terhadap suatu karya sastra tentu harus mencintai, yaitu mencintai suatu karya sastra itu sendiri. Ya. Tidak cukup mencintai, tetapi mengikuti. Ya, yang namanya cinta tentu mengikuti perkembangan keilmuan tentang kesusastraan tentunya. Terus yang ketiga adalah menguasai sastra. Tentu kita mengkritik itu harus bisa menguasai terhadap medan yang akan kita kritisi. Yang keempat adalah mencintai ilmu-ilmu lain dan pengetahuan umum sebagai bentuk referensi sebagai cabang ilmu lain. Yang berikutnya mempunyai wawasan dan artikulasi yang jelas. Terus juga mencintai percobaan, dia selalu melakukan eksperimen, percobaan untuk selalu semakin lihai, semakin terbiasa dalam melakukan kritik-kritik terhadap suatu karya sastra. Dan menganggap suatu sastra itu sebagai suatu proses dan juga menyadarkan bahwa objektivitas pada hati nurani terhadap suatu karya sastra itu sendiri, sehingga kita bisa melakukan kritik itu secara seobjektif mungkin. Secara seobjektif mungkin. Jadi itulah kemudian beberapa hal terkait dengan kritik sastra, dari konsep dasar kritik sastra, kedudukan kritik sastra. Tentu semuanya ini perlu untuk kita lakukan sebagai pengalaman dasar untuk mengembangkan suatu keilmuan tertentu, sehingga kita bisa memahami secara utuh. Nah, yang terakhir kita berbicara tentang ciri-ciri kritik sastra. Ada 3 ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama adalah bersifat objektif, tidak lebih condong ke apapun dan ke siapapun. Sesuai dengan teori-teori yang ada, metode yang lainnya, maka ciri-ciri kritik sastra itu yang pertama adalah bersifat objektif. Yang kedua adalah bertujuan untuk membangun, memperbaiki karya sastra yang dikritik. Tidak memiliki tujuan apapun, tetapi dalam rangka untuk memperkaya hasil keilmuan. Ya. Dalam rangka untuk membangun, memperbaiki,
memperluas hasanah keilmuan tentang kesusastraan tentunya. Yang ketiga adalah menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Itulah ciri-ciri karya sastra. Tentu kita sebagai akademisi tentu harus memahami tentang teori sastra, metode dalam penelitian dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita memperkaya dari berbagai referensi dalam rangka untuk bisa memandang suatu karya sastra itu dari berbagai sudut pandang. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita pertajam alat bedah kita dalam menganalisis suatu karya sastra, sehingga kita tidak tumpul atau tidak hanya dari satu sudut pandang tertentu, tapi kita bagaimana memperkaya dari berbagai sudut pandang sehingga kita bisa mengkritisi terhadap suatu karya sastra dari berbagai sudut pandang tentunya. Dari saya, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang maka saya pribadi mohon untuk dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kalian cari berbagai referensi, kita pertajam di dalam diskusi, pertajam dari beberapa pertanyaan-pertanyaan nantinya. Terima kasih. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.